Yo, what's up homies? Kali ini gue akan memberikan kalian 5 kartun yang terinspirasi dari kisah nyata. Umumnya, kartun itu dibuat berdasarkan imajinasi dari kreatornya kan? Semua karakternya, latar tempatnya, ceritanya, semua itu sepenuhnya berasal dari imajinasi dari kreatornya. Tapi, ternyata ada loh guys. Aduh, udah kayak calon sarjana gue. Tapi ternyata ada juga kartun yang cerita dan karakternya itu terinspirasi dari kisah nyata. Apa aja sih kartun tersebut? Nah di sini gue sudah punya beberapa kartun yang gue maksud. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Kelima, Masha and the Bear. Salah satu kartun yang sangat booming dulu. Kalau nggak salah, nih kartun tayang di channel yang suka nayangin drama India gitu. Ya gue inget sih namanya, cuma gue nggak mau sebut ya. Sekarang sih gue nggak tahu ya nih kartun masih tayang apa kagak. Cuma dulu itu gue sering banget nonton nih kartun pas sore hari. Dan di kompleks gue nih ya, nih kartun emang udah banyak banget yang suka. Kartun ini bercerita tentang seorang anak yang tinggal di suatu pedalaman, yang semua karakternya itu merupakan hewan-hewan. Jadi si Masha ini satu-satunya manusia. Masha punya satu teman beruang. Mereka itu akrab banget. Bisa dibilang si beruang ini udah bagaikan orang tua dari Masha. Waktu awal-awal gue nonton nih kartun emang agak aneh gitu. Kenapa cuma Masha gitu yang manusia? Dan kenapa temennya harus beruang? Ya kenapa nggak monyet aja gitu? Ternyata banyak orang yang bilang kalau nih kartun terinspirasi dari kisah nyata. Jadi awalnya itu ada seorang anak perempuan yang pergi ke sirkus bersama kedua orang tuanya. Nah, karena suatu alasan, si Masha ini berakhir di dalam kandang beruang. And you know lah, apa yang bakal terjadi ketika lu berada di dalam kandang beruang yang kelaparan? Ya pasti bakal menjadi seperti tragedi Bima Sakti lah. Kebantai, cok. Emang orang tuanya itu kemana, bang? Jadi orang tuanya itu nggak sadar kalau anaknya pergi. Dan setelah mereka sadar kalau si Masha ini pergi atau menghilang, mereka melihat anaknya itu udah jadi bubur ayam. Gue inget banget dulu guys, berita tentang kisah nyata kartun ini amat sangat menggemparkan para anak-anak di kompleks gue. Dimulai di pagi hari gitu, ada temen gue yang cewek datang terus bilang, guys, tadi gue nonton YouTuber favorit gue yang suka pakai masker gitu. Dia bilang kalau Masha and the Bear itu berasal dari kisah nyata loh. Ya kira-kira seperti itulah energinya. Sangat ya berisi sekali ya. Gak bisa bohong, gue itu waktu denger berita itu gue langsung kaget dan teriak histeris banget gitu. Kayak what? Masih inget banget gue berita ini bersamaan dengan cerita serem milik Hello Kitty yang gak punya mulut gitu. Ya gue udah lupa sih ceritanya. Intinya mulutnya itu gak ada, terus ibunya kerjasama sama sekte sesat gitu. Gue sendiri nggak yakin sih apakah kartun Masha and the Bear ini terinspirasi dari kisah nyata atau enggak. Tapi bisa dibilang gue 85% nggak yakin sih. Tapi karena gue kekurangan kartun dalam pembahasan kali ini, ya jadiin bonus aja lah ya. Keempat, Rugrats. Kalian masih ingat gak sih sama kartun yang satu ini? Kartun ini merupakan salah satu kartun yang paling ikonik milik Nickelodeon. Dan faktanya, kartun ini menjadi kartun kedua yang umurnya itu paling panjang. Setelah, ya sudah pasti SpongeBob lah ya. Kartun ini bercerita tentang 4 bayi yang sangat cerdik bernama Chucky, Tommy, dan si kembar Phil dan Lil. Dan mereka ini bermain bersama dengan petualangan yang super seru. Ya, itu doang. Tapi ternyata ada teori yang menyatakan kalau semua hal yang terjadi dalam kartun ini merupakan imajinasi dari Angelica, yaitu salah satu karakter cewek di kartun ini. Jadi teorinya itu memberitahukan kalau Chucky itu sebenarnya udah mati bersama ibunya. Lalu Tommy juga mati setelah dia dilahirkan. Dan Phil serta Lil itu sebenarnya anak yang diaborsi. Nah karena diaborsi, otomatis wujud Phil dan Lil itu nggak ditunjukkan. Jadi Angelica menggambarkan Phil dan Lil sebagai anak kembar. Memang itu cuma teori ya. Tapi di sisi lain, karakter anak-anak dari kartun ini sebenarnya terinspirasi dari beberapa tokoh nyata. Seperti Chucky yang didasarkan dari Mark Mothersbaugh. Sedangkan Tommy berdasarkan anak dari Arlene Klasky bersama Gabor Scupo yang bernama Brandon. Angelica's right. My sister's gonna have to begin to weigh like my daddy's
Ketiga, Hey Arnold. Good morning, Arnold. Beberapa dari kalian mungkin gak tahu sama nih kartun karena emang udah gak pernah tayang gitu. Ya namanya juga kartun tua gitu kan. Jadi nih kartun merupakan salah satu kartun buatan Nickelodeon yang bercerita tentang kehidupan Arnold yang tinggal bersama kedua orang tua dari orang tuanya. Yap, nah di setiap episodenya nih ya, Arnold bakal membantu orang-orang yang mengalami masalah. Ya dia sih bakal bantu kalau dia bisa. Biasanya Arnold membantu teman-teman sekolahnya, tapi terkadang juga dia juga membantu orang-orang yang tinggal di kos-kosan milik orang tua dari orang tuanya. Yap, nah katanya nih guys, kartun ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Jadi ada seorang anak berusia 9 tahunan gitu. Nah, nih anak memiliki kelainan di mana si anak ini memiliki kepala yang sangat besar. Ya itu ada nama khususnya sih, cuma gua ada lupa dan sulit juga disebutinnya. Kita lanjut ke ceritanya. Jadi kepala anak ini lebih besar daripada ukuran kepala anak-anak pada umumnya. Bisa jadi dikarenakan dia lahir saat orang tuanya udah ketuaan. Karena kepalanya yang besar, otomatis dia jadi sering dibully. Hal itu membuat dia lebih suka untuk bermain dengan imajinasinya. Dan disitulah cerita Hey Arnold terfikirkan. Ada juga yang bilang kalau kreator dari Hey Arnold ini mengingkari janjinya kalau dia akan memberikan semua penghasilan dari Hey Arnold kepada anak ini. Tapi nyatanya enggak. Ya itu cuma teori doang sih katanya. Gua nggak tahu itu benar atau enggak. Tapi setahu gua ya, kalau Hey Arnold itu di cancel karena memang ada masalah dikit sama kreator dengan pihak Nickelodeon. Not going to school, drinking Yahoo sodas, wearing beards. It took a while. Kedua, The Loud House. Everybody just calm down. Guys, I can't see anything. I think I've gone blue. Kalian tahu kan sama kartun yang satu ini, yang juga lumayan sering tayang di Nickelodeon sekarang. Gua akhir-akhir ini jadi lumayan berlangganan sama Nickelodeon ya. Soalnya Cartoon Network sekarang itu udah hilang guys. Ya yang tahu-tahu aja lah ya. Nah, kartun The Loud House bercerita tentang sebuah keluarga yang amat sangat besar. Ceritanya lebih difokuskan ke karakter Lincoln Loud, di mana dia menjalani hidupnya sebagai satu-satunya laki-laki dalam keluarganya. Soalnya dia mempunyai 10 saudari yang sudah pasti merupakan perempuan semua ya. Nama juga saudari itu. Emang agak unik kan ceritanya, dan ternyata cerita kartun ini didasarkan dari kisah pencipta kartun ini, yaitu Chris Savino, di mana dia memiliki 9 saudara. Yang uniknya, 5 laki-laki termasuk Savino, serta ada 5 perempuan. Jadi balance aja gitu, 5-5 gitu ya anjir. Dari kelima saudari Savino adalah Lori, Lisa, Lynn, Luan, dan Lana. Kelima nama itu juga digunakan Savino sebagai nama dari 5 saudari Lincoln. Untuk Luna dan Lola, itu terinspirasi dari nama peliharaan Savino. Serta nama Lucy dan Lily terinspirasi dari nama yang akan diberikan oleh Savino dan istrinya jika di suatu hari mereka memiliki anak perempuan. Lalu untuk Lenny sendiri, namanya itu terinspirasi dari buku berjudul Of Mice and Men. Selain nama saudarinya yang terinspirasi dari keluarga Savino, ternyata tempat lahir Chris Savino bernama Royal Oak, yang sudah pasti menjadi inspirasi dari Royal Wood, yaitu tempat tinggal Lincoln bersama keluarganya. Pertama, Big City Greens. We're your new neighbors. My name's Cricket Green. Ternyata kartun ini juga menjadi salah satu kartun yang terinspirasi dari kisah masa lalu kreatornya. Kartun ini bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang dulu tinggal di desa, namun mereka pindah ke perkotaan. Alhasil, tingkah mereka ini itu nggak cocok dengan orang-orang yang tinggal di kota. Dan itulah yang menjadi keunikan dari kartun ini, seolah-olah menjawab pertanyaan apakah yang bakal terjadi jika orang yang sudah terbiasa di perkampungan tinggal di tempat yang penuh teknologi. Kita tahu lah ya kalau kreator dari kartun ini merupakan saudara. Dan cerita kartun ini berdasarkan cerita masa kecil dari kedua kreatornya ini. Jadi dulunya Chris dan Shane selaku kreator kartun ini dulu tinggal di perdesaan wilayah Michigan. Lalu mereka pindah ke kota besar. Setahu gue ya karena mereka mau lanjut ke perguruan tinggi. Karakter Cricket sendiri itu juga terinspirasi dari Chris karena sifat mereka itu amat sangat mirip. Oke guys, mungkin sekian di video kali ini. Jika kalian merasa ada kartun yang gua nggak masukin di list, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua kali ini. And have a nice day.